Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ferry Amsari di Late Show bersama Auriga Nusantara. Kali ini kita mau mengulas berita yang menarik dari Wamensesnek, ya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bang Juri Ardiantoro. Beliau mengatakan bahwa upacara kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang akan direncanakan berlangsung di IKN itu batal. Batal. Kenapa? Alasannya sederhana, infrastruktur IKN belum siap. Jadi upacara tetap di Jakarta, sementara otorita IKN akan tetap merayakan kemerdekaan di IKN, tapi bukan acara resmi. Ketika ditanya apakah akan datang Pak Wakil Presiden, nah ini tambah bingung lagi nih. Kalau upacara di Jakarta dihadiri oleh Presiden, acara di IKN dihadiri Wakil Presiden, mana yang mau harus kita ikuti nih? Jangan-jangan ada dua matahari lagi nanti dikatakan, nanti publik dianggap salah lagi. Jadi yang mana yang benar? Mau di IKN ya di IKN, di Jakarta ya di Jakarta. Jadi jangan sampai orang mispersepsi terhadap nanti upacara-upacara. Lagian Mas Gibran itu perlu dikasih tahu di mana-mana kalau upacara 17 Agustus Wakil Presiden harus ikut di Presiden, Ibu Negara tidak ada ya, Wakil Presiden dan Ibu Wakil Presiden. Jadi teman-teman perlu kritis kita bersama. Kritis itu bisa dilakukan dengan nonton acara Late Show bersama Ferry Amsari dan Auriga Nusantara. Jangan lupa follow dan subscribe, klik ya untuk ikut pemberitaan dan kita kritis bersama. Kali ini ketemu lagi dengan 3 orang ternama ini. Satu adalah Bung Zenzi, Direktur Eksekutif Nasional Walhi, kebanggaan Bengkulu. Selatan. Bengkulu Selatan, harus ada selatannya. Ada selatannya. Oh siap. Which is literally. Yeah. Bukan Jaksel, ini Bengkulu Selatan, Pos. Oh iya beda ya. Kedua Bang Apos. Wah salah. Pengungkap data-data fakta premanisme di Jakarta Timur. Pengungkap. Dan ketiga abang-abangan kita Bang Timer Manurung. Selamat malam selamat malam Bung Katanya Apos. tadi sempat ini reunian perbatakan tadi Sesama Gerobak. arisan kita, sama arisan. gerobak pasir kita. Tapi Iya. bisnis orang Batak sudah mau pindah sekarang. Hah? Bisnis orang Batak sekarang udah mau pindah. Pindah kemana? Apa tuh? Tidak lagi di ruang yang ini ya lever tradisional, sudah tambang sekarang. Oh. Oh. Karena ini ada pertemuan Hmm. Prabowo dan Donald Trump. Komunikasi lihat telepon dia. Itu blok Medan, bukan blok Batak. Oh itu Medan. Tidak, Itu jangan samakan Medan dengan Batak ya. tidak pernah kita anggap Medan itu Batak. Sorry ya. Sorry ya. Benar. Salah saya ini. Orang Batak nggak mau disebut Medan. Tapi dengar nggak Bang Timer, Pak Presiden Prabowo diskusi dengan Pak Donald Trump soal tarif dagang yang dulu sempat heboh. Iya kan dimulai dari postingnya Donald Trump di Truth Socialnya bahwa dia muji Indonesia, katanya dia berterima kasih kepada penduduk Indonesia dan seterusnya. Dan dia kemudian mengenakan tarif 19% untuk Indonesia, termasuk yang terendah sebenarnya dibanding negara-negara lain. Tapi Oh ada barang tapinya. Amerikanya nol ke sini. Ke sini ya, barang Bebas, Amerika, segala mereka macam. berbisnis segala macam akan tidak dikenakan apa-apa. Iya. Mereka 0% begitu ya. Dan dia bahagia sekali soal tembaga itu, Bang. Apa yang menyebabkan dia bahagia bahwa Amerika bisa berbisnis tembaga di Indonesia? Enggak, Amerika kan memang sudah kehilangan sudah menurut saya memang caranya aja yang salah kalau Donald Trump ya, tapi sebelumnya juga udah menyadari bahwa mereka udah 1-2 langkah tertinggal dari Cina di Asia, termasuk di Indonesia. Karena Indonesia masuk BRICS ya. BRICS-nya sih Indonesia masih baru ya, zaman Jokowi malah menurut saya Pak Jokowi malah lebih cerdas dengan tidak mengatakan jadi anggota tapi ikut jadi observer gitu ya. Tidak seperti sekarang kita celupkan diri.
Mungkin zaman Pak Jokowi bergen kita lebih tinggi. Kalau Pak Prabowo kan kelihatannya sedang tidak punya pilihan. Oke. Rasanya beliau. Tapi eh, Amerika merasa ketinggalan dari Cina di Indonesia adalah dari terutama soal mineral, soal tambang-tambang, mau batu bara, mau bauksit, mau nikel, mau smelter dan seterusnya. Cina udah lebih dulu menjadi pemilik tanah air Indonesia. Jadi Indonesia tanah air. Saya tanah air bata aja. Air bata. Bang Sensi, ngikutin perkembangan itu kan banyak orang mengkritik, banyak juga yang muji. Ada beberapa profesor muji ini langkah brilian dari Pak Prabowo. Ada juga yang mempermasalahkan Indonesia sudah jadi milik asing kemarin, apalagi aneh juga ya Presiden bilang masyarakat sipil anti asing, ternyata sama asing akrab betul. Bang Sensi melihat dua komunikasi presiden ini gimana? Dia sebagai anti asing gitu. Anti asing. Iya, saya bolak-balik baca-baca beritanya. Saya sebenarnya bingung. Ini pertemuan dua kepala negara atau ini pertemuan dua pedagang? Oke, masuk. Karena menurutku kalau ini pertemuan dua kepala negara, dimensi pembahasannya berbeda. Ada perjuangan terhadap nasib rakyat dalam negaranya masing-masing. Gitu. Nah, ini pertemuan mereka berdua ini dua kepala negara dan dua negara besar menurut saya. Dan pembahasannya itu soal tarif. Dan saya nggak tahu apakah Pak Prabowo itu mengecek ke bawah bagaimana nasib nelayan di Indonesia, nasib petani kopi di Indonesia dengan angka 19% itu. Apakah petani kopi, apakah nelayan bisa bertahan hidup? Yang kedua, dengan dinolkannya tarif terhadap Amerika ke Indonesia. Ini maksudnya apa? Kita ini negara merdeka. Menurut saya itu bukan negosiasi, itu pemerasan. Karena pertemuan dua kepala negara, yang satu dapat 19%, yang satu dapat 0%. Itu pemerasan menurut saya. Dan menurut saya Pak Prabowo itu tidak perlu diajari tentang kedaulatan sebuah negara karena dia jenderal. Trump mesti diajarin, ya karena Trump basisnya memang pedagang. Begitu. Menurut saya itu patut ditinjau lagi. DPR itu patut periksa kenapa Amerika itu dinolkan ke Indonesia. Yang berikutnya menurut saya ini yang berisiko terhadap rakyat, terhadap lingkungan di Indonesia. Klaim Trump itu Indonesia terbuka bebas ke Amerika ya untuk tembaga, tambang. Dan saya betul-betul khawatir karena memang rimba-rimba terakhir, perbukitan terakhir di Indonesia itu isinya memang tembaga sama emas. Otomatis tuh kalau sudah ada tembaga pasti ada emas. Iya. Karena apa gambaran Indonesia ini 10 tahun ke depan kalau cara berpikir presiden dalam bernegosiasi begitu, kayak gitu. Membuka semua deposit emas, deposit tambang di Indonesia seluas-luasnya begitu. Karena sebenarnya emas tembaga Indonesia itu harus ada opsi, dia tidak perlu ditambang di Indonesia. Kenapa? Karena angka beban ekonominya itu pasti akan lebih besar dari emas itu. Karena emas ini kan dia sifatnya deposit, dia akan berakhir pada satu titik di mana depositnya habis. Nah, cara pikir ekonomi Indonesia itu kan selama ini salah. Dia setiap mau bergerak dalam satu komoditi, yang dia hitung itu potensi ekonomi dari komoditi itu. Seharusnya kan setiap mau bergerak dalam satu bidang ekonomi, yang harus dihitung itu apa yang hilang dengan mengeksploitasi satu komoditi tersebut. Sehingga dalam keputusannya negara tidak rugi dalam mengeksploitasi. Nah, kita dapat beban bencana dari batu bara, dari nikel, kan begitu. Karena yang dihitung itu berapa pendapatan dari nikel, berapa yang hilang kan enggak. Nah, menurut saya itu sangat gegabah untuk seorang kepala negara bertemu dengan kepala negara lain,
menyatakan komitmen tersebut. Itu bukan proses negosiasi menurut saya, itu pemerasan. Gimana Bang Apos? Berat nggak? Banget. Ah, nih, Banget. ini contoh. Ini soal bukan Donald Trump dan Prabowo, tapi soal dua preman Medan ini. Dua preman Medan. Penjaga tukang parkir yang merupakan keahlian Bang Apos. Di Alfamidi, preman A jadi tukang parkir dapat kena pajak 19%. 19%. Tapi di Indomaret 0%. Yang bagus yang mana ya? Yang bagus ya pasti yang 19% lah. Ya ya. Iya 0% dapat apa? Ya. Tapi kalau Amerika ke sini 0%, Baru masalah. saya petugas selaku masyarakat istilah kata Indonesia disingkat miskin ya. Kata Indonesia Iya. ya. Disingkat miskin ya. Kita kejar terus itu ntar. Cie. Usaha-usahanya kita minta jatah tuh. Cocok ya. Iya biar nggak 0%. Amerika itu ya. Iya ntar orang Amerika kita jatahin semua. Jadi ini akan ada peralihan ya dari bisnis parkir menjadi bisnis tambang. Harus. Jadi tukang Harus. pala Ya. tambang. Minta uang keamanan kan nanti kan sama Donald Trump kalau kesini kan. Bro, gitu. Iya. Gimana cara mintanya itu? Ya bos ada, bos mana coba gitu. Ya, biar sama-sama enak aja lah gitu. Tiap ada orang Amerika ntar kita pajakin sendiri aja. Pajak tambang itu Iya. sama-sama enak itu gimana itu ya? Iya. Kalau pajak parkir kan sama enak Betul. 5.000. Ya Nah kalau pajak tambang? gini misalnya gini, Ya. ada orang Indonesia parkir di minimarket, Yes. set mintain aja 2.000. Oke. Ada orang Amerika set nggak bisa 500.000. Nah itu Itu kita tekniknya. gunakan pajak sendiri. Kalau pemerintah nggak bisa, kita aja rakyatnya. Gitu Mulai aja. ngasih lihat orang Amerika bukan ya? Iya, coba. Begitu Amerika What boleh is your name? Woi. Michael, 500.000. Itu kita aja kalau pemerintah nggak bisa. lupa. Tidak semua Michael. Oh iya, Amerika. benar. Ada Michael Silalahi. Oh iya, lupa. Ya, kalau, Jadi problematikanya bisa banyak dikasih pembelajaran gitu ya. iya betul. Kalau pemerintah Asik juga tuh. 0% rakyatnya aja udah bikin. Selesaikan ya. Iya. Tekniknya bagus juga. Iya. Bang gimana bang? Ini kan nggak adil bang. Tadi udah diungkapkan Bang Zenzi bang. Saya sih ngelihat dalam konteks ini saya agak mengapresiasi Pak Prabowo ya. Asik nih tumben-tumbenan nih. Iya, dalam hal dengan Donald Trump Yes. mungkin kita Pak Prabowo kan kalau dilihat sebelumnya ketika kampanye sebelumnya ada tuh timnya Pak Prabowo yang ketemu dengan Donald Trump dulu yang punya bisnis hotel di Lido di Gunung Salak gitu kan. Iya. Jangan-jangan saya tadinya berpikir beliau akan melakukan seperti yang dilakukan Vietnam. Vietnam itu sampai kayak memberikan kemudahan kepada bisnis keluarga Trump sehingga tarifnya paling rendah saat ini gitu. Bahkan Inggris yang dianggap sebagai tuannya Amerika Serikat aja kena juga dengan mungkin sejarah akan melihat Donald Trump yang membawa Amerika berakhir ke kedikdayaannya gitu ya. Nah kembali ke Pak Prabowo tadi, yang menurut saya apresiasi adalah bahwa sebelum ke Donald Trump kan dia ketemu dengan Presiden Uni Eropa tuh dan punya deal sendiri, ketemu dengan Macron punya sendiri. Jadi saya mengapresiasi Pak Prabowo karena dia sudah mulai melihat tempat-tempat lain gitu. Jadi tadi perluasan parkir dia kayaknya nih. Iya, emang. Ini penting nih. Penting nih. Nambah lapak. Nambah lapak. Nambah lapak gitu bersaing. Kalau di sana Indomaret, di sini harus ada Alfamaret. Nah, Kira-kira gitu itu. kan. Nah, cuman yang menjadi catatan saya adalah bahwa satu mestinya Pak Prabowo lebih gesit untuk tidak hanya kepada karena gimana pun Eropa kita udah punya hubungan. Tapi menurut saya Kanada, Australia, harusnya ini Jepang dan segala macam. Jadi tidak cukup hanya dengan Uni Eropa gitu. Jadi itu satu hal. Jadi dalam hal itu saya mengapresiasi Pak Prabowo sebenarnya. Dan saya bisa memahami posisi Ini apresiasi ikhlas kan ya? ikhlas enggak. Dan saya membayangkan kalau saya jadi presiden saat ini juga akan kesulitan cari uang dari mana Indonesia ketika ekonomi dunia sedang kacau bergejolak ya. seperti sekarang ini gitu ya. Jadi mungkin ada keputusasaan juga di beliau sehingga ya udahlah
Nah, yang mungkin tidak menjadi perhatian beliau adalah bahwa dampaknya ketika mengamini tanpa melakukan konsultasi dulu dengan orang-orang di Indonesia adalah seperti yang sampaikan Janji tadi. Kalau di Amerika Serikat bahkan sekarang sedang ada diskusi sangat ya memang karena dikuasai Republikan, tapi diskusinya cukup kencang bahwa tarif itu keputusannya karena tarif itu bisa dianggap sebagai kayak perang sebenarnya. Kayak Perang tarif keputusan ya. perang, heeh. Jadi, apakah keputusannya di presiden atau di kongres? Atau di rakyat apa di presiden? Nah, kita kan, ini nggak ada diskusi sama sekali tiba-tiba 19 versus 0 gitu ya. Nah, ini mungkin yang akan kita lihat apalagi kalau kita lihat kan saya sebagai aktivis lingkungan sebutlah begitu bisa jadi agak bersyukur dengan adanya tarif itu karena apa? Karena saya mencatat bahwa barang-barang Indonesia misalnya kayu Indonesia itu kan beberapa juta dolar satu tahun ekspor ke Amerika. Amerika Serikat itu nomor 2 pembeli Target kayu kita ya? Indonesia sesudah Nomor Cina. 2. Nomor 2. Nomor Jadi 1 siapa? Cina. Oh, Kita dengan Cina memang ekonominya udah lebih ketat. saya pikir bos Tanah Abang, Bang. Oh, Cina juga. Nah, tapi kalau data Auriga sebutlah begitu dan kami sedang menyiapkan laporan investigasinya, justru kayu-kayu Indonesia yang ke Amerika Serikat itu kayu yang merusak hutan. Oh, Jadi kayu-kayu deforestasi milik pebisnis yang berdekatan. Nah, yang menjadi mungkin kenapa Pak Prabowo, saya nggak tahu ya. Ini sebutlah analisis gatuk-gatuk gitu kalau bahasa Batak gitu. Batak tuh ya. Batak itu, Batak di Jogja. Tipu-tipu aja kami ngelarang. Mungkin kalau Donald Trump kan clear ya dari awal dia adalah pebisnis yang gagal. Dia harus dicatat Pebisnis Donald yang Trump adalah pebisnis yang sering bangkrut. Oke. Jadi bisa jadi negara Amerika bangkrut di bawah dia karena kan mereka lagi menambah utangnya berapa triliun dolar nih sekarang ini mereka membolehkan akan menambah utang Amerika dan Amerika adalah negara pengutang terbesar sebenarnya saat ini di dunia. Nah, tapi ada kesamaan di antara mereka. Pak Prabowo pebisnis gagal. Pak Karena Prabowo pebisnis gagal dia juga. punya banyak perusahaan juga. Oh. Punya perusahaan batubara, punya segala macam dan kita nggak mencatat ada bisnisnya Pak Prabowo yang berhasil selain Oh itu bisnis. mungkin. Oh, iya. Oh ya salah ya. Oh saya kira itu perusahaan keluarga. Oh. Kesamaannya adalah bahwa ini rasanya kali pertama presidensi Amerika para menteri dan pejabat-pejabatnya orang-orang kaya dan pada pelantikan Pak Donald Trump itu justru semua orang-orang terkaya itu ada di situ. Jadi Terus Bezos ya. itu kenapa salah satu yang mereka lakukan adalah sekarang memotong pajak kepada korporasi, tapi rakyatnya dipajakin. Jadi agak sehingga maksud saya adalah bahwa Pak Donald Trump itu dikelilingi oleh orang-orang kaya sehingga lebih kepada pro orang kaya. Nah kelihatannya sama dengan Pak Prabowo. Kita lihat menteri-menteri kita kan banyak juga tuh yang punya Orang kaya ya. perusahaan. Oh. Nah kelihatannya memang bisa jadi Pasir ya. Gen Z tadi bisa jadi salah asumsi. Ya, Gen Z mungkin mengira Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia, tapi jangan-jangan adalah pemimpin perusahaan bernama Indonesia. wih, agak Saya keras. perusahaan juga ya. Saya pikir Bang Zenzi yang keras. Bukan ke sana. Lebih keras. Tapi ini logika bisnis bagus nih, Pos. Iya, Dalam perspektif itu Bang Timer ngambil gaya pengelolaan parkir. Oke. Ini perluasan aset parkir nih. Oke. Ini menarik nih. Jadi mereka belajar juga dari tukang-tukang parkir ya, Iya, Kamsi ya. Dari Akamsi. Apalagi yang kira-kira patut ditiru oleh Pak Prabowo dan Donald Trump dalam bisnis parkir-parkir ini. Bisnis parkir. Ya, yang bagus itu. Tekniknya ya. Ya walaupun ada kemunduran, Ya. ya parkir kan mundur tapi dapat untung. Itu Nah, ini penting juga. penting. Ekonomi kita mungkin terlihat mundur. Mundur. Tapi dapat Tapi sama kantong juga. sendiri dapat. Ya itu. Berarti kayak Tukang parkir orang yang parkir boleh menderita, Betul. tapi tukang parkir terus sejahtera. Bahagia ya terus duit kantong sendiri gitu. atau kayak perusahaan BUMN. Ah, Perusahaannya rugi, terus. perusahaannya rugi terus tapi pejabat petugas-petugasnya Nah itu iya. Dua Batak bertemu itu klop ya. Iya. Gimana Bang analogi itu di dalam perspektif relasi tambang, mineral kita, hutan kita, kekayaannya dalam cakrawala pembuat kebijakan ini yang kata Apos
kelihatan mundur, tapi yang untung sudah pasti. Yo. Kalau logikanya tukang parkir ya mungkin itu untung ya walaupun mundur. Dikutip bro. Ikuti. Direktur Eksekutif Nasional Wali bro. Tapi gimana kalau yang parkir itu uangnya cuma 5.000 dan dia butuh beli sayur untuk beras di rumahnya di sana itu. Nah, yang dipikirkan oleh dua kepala negara ini kan cuman untung dia dari parkir itu. Oke. Tapi bagaimana nasib orang yang akhirnya nggak jadi beli ikan kaleng atau apa? Betul. Ininya. Gara-gara uang parkir ini. Uang parkir Nggak ini. jadi beli tapi bayar parkir. Itu kejadian, itu kenyataannya kan. Iya kenyataannya. Kita bayar parkir tapi nggak jadi beli, sering kali kan kejadian gitu. Sudah parkir nggak jadi beli terus bayar. Cocok orang bertiga ini ya. Karena begini, saya pikir Donald Trump juga itu menyulitkan kehidupan rakyatnya di Amerika, walaupun Amerika kaya ya. Karena 2023 saya keliling Eropa, Amerika mempromosikan kopi Indonesia. Saya ketemu salah satu importir terbesar di sana. Saya bawa grade kopi itu grade A. Dia bilang kami nggak butuh ini sekarang. Ekonomi Amerika sedang lesu. Ya lihatin sampelnya kopi yang sebenarnya di sini kita golong kopi asalan. Tetapi orang Amerika mau tidak mau sehari itu tiga cup ya, pagi dia ini siang sama malamnya. berangkat kerja kan biasa tuh mereka bawa. Ketergantungan orang Amerika sama kopi itu tinggi dan Amerika menjadi pasar terbesar kopi dari Indonesia. Nah, dengan dinaikin 19%, pilihannya ada dua kan. Harga kopi di sana dinaikkan. Karena kalau nggak dinaikin harga kopi sana, orang eksportir dari Indonesia bisa aja dia berhenti untuk kirim ke sana. Atau pilihan lain, seperti yang sekarang kita lirik, kita pilih Yaman dulu, kirim ke Yaman. Pilih negara-negara yang mendapatkan tekanan ekonomi yang rendah dari Amerika atau fasilitas kebijakan ekonomi. Nah, dari Yaman baru nyebrang ke sana. Itu opsi lain. Begitu juga di Indonesia, nasib rakyat ini kan sudah sangat lama tidak dipandu oleh negara. Indonesia ini ceklah setiap 5 tahun itu pasti ada satu komoditi yang ditebang habis sama petani. Setiap 5 tahun juga petani bondong-bondong ganti komoditi. Ceklah tuh. Kemarin ada juga yang buang hasil panennya. Hasil panen. Kalau di kampung saya nggak tahu kampungnya Apos. Di kampung saya pekebun sawit itu kadang berpikir semakin diurus negara semakin rusak dia. Semakin diurus Ya, negara. justru bagus nggak usah diurus negara. Baru kemarin saya ngobrol sama petani di Bengkulu. Dia bilang, jangankan urusan petani ini, bola aja dikasih ke negara jadi segitiga. Apapun diurus negara, bentuknya ngikuti kepentingan yang ngurusnya. Jadi kawan juga nih negara. Ya begitulah, dari cengkeh itu kan trauma panjang bagi petani di Indonesia. Cengkeh sampai dibabat habis kan karena di monopoli sama. Tapi Tominya nggak dibabat kan. Nah, menurut saya itu patut dipertimbangkan ulang oleh presiden ya, proses negosiasi itu. Artinya dalam negosiasi jangan dilihat tekanan ke kita saja. Tetapi tekanan di negara tersebut pun harus kita pelajarin. Bisa jadi nekannya Trump nggak perlu kita. Nekannya Trump bisa jadi dari sana. Coba kita stop betul kopi, jangan nyebrang ke Amerika 3 bulan. Saya pikir Stres mereka. susu juga di sana. Minum susu lo tiap pagi. Bisa ngopi lo minum susu sana. Karena juga begini, satu pertimbangan misalkan, saya khawatir juga kan dalam satu klausul itu Indonesia menyepakati untuk impor bahan pangan dari sana ya, 77 triliun begitu, itu kedelai. Sebenarnya di Indonesia ini untuk memenuhi kedelai Indonesia ini kita cuma butuh waktu 4 bulan. Karena apa ditanam di Indonesia ini, itu dia berbuah. Oke. Kedelai itu cuma butuh 4 bulan dia berbuah. Kalau negara ini serius
mau kedaulatan pangan. Apalagi kalau di Indonesia Kan kan mau serius kita. Kemarin food estate itu kita tanam padi, tumbuh jagung. Serius. enggak. Nggak ada yang lebih serius. dari- Hebat banget ya. Hebat, kita hebat. Ditanam padi tumbuh sawit. Oh, iya. Luar biasa, Pak. Kita sebagai bangsa serius, tetapi kepala negaranya sebagai pedagang ini kadang yang masalah. Asik. Iya. Akhir berat nih, Mas. Berat. Gak masuk saya, gak masuk. Tapi kan bisnis begitu Pak, sebenarnya juga akan menguntungkan akamsi tukang parkir juga. Karena semakin meningkat kekacauan kan semakin banyak juga penggunaan jasa pemuda setempat. Betul. Dan kalau kita bisa berharap ya dengan perang tarif ini Hmm, nanti uang parkir meningkat, Bos. harusnya kayak gitu. Jadi kalau dilihat dua presiden ini, Ah, Prabowo dan Donald Trump, Ya. kira-kira yang Batak mana, Bos? yang Batak ya, Ya, jujur, jujur Li, lebih ke Donald Trump. Donald Batak. Karena setelannya kayak itu Batak tuh. bapak-bapak mau ke gereja kan pakai jas itu kan, ya kan, dasi merah gitu kan. Tapi kelakuan apa? Kelakuan ya sama aja lah, Sama ya. sama. Lebih Medan lah ya Batak ya. Enggak, orang Medannya mau nggak nih di sama? Takut gua dimarahin orang Batak ini gua. Enggak. Kalau orang Batak bilang mana yang dekat dengan kulturnya itu bukan penghinaan. Oke. Dia merasa dekat dengan Donald Trump. Iya. Nah, masalahnya orang Batak ini tadi muji Prabowo. Oh iya. Apakah kebijakan Prabowo ini bisa menyelamatkan kita, Bang? Eh, ada bahayanya dan dalam saya tadi memuji Pak Prabowo dalam konteks dia Coba mencari relasi di mana-mana. dalam Tapi konteks apa untungnya sih 19%? enggak, dalam konteks itu saya justru melihatnya itu berbahaya. Saya nggak setuju dengan itu justru. Tapi yang saya apresiasi adalah Usahanya. dia udah kesana kemari gitu ya. Itikat usaha itu ya. Saya mungkin agak perlu diingatkan ke Pak Prabowo bahwa tarif parkir itu mestinya jangan disamakan untuk semua jenis yang beroda. Oh, beda roda beda. Harusnya beda merek pun harusnya beda dong gitu. Nah, mungkin Pak Prabowo melihatnya bahwa parkir itu semua satu komoditi. Jangan-jangan dikiranya semua sepeda, harga parkirnya jadi seharga sepeda semua. Iya sih benar. Nah, itu mungkin yang Pak Prabowo. Benar. Motor sama mobil aja kan harusnya Beda beda. ya? Harusnya Sepeda motor beda. ngantar galon kan, mengentat sayuran dengan mobil kan tentu beda. Iya. Nah, itu yang Pak Prabowo lupa. Jadi dalam konteks itu mungkin ada, sebutlah kalau dalam konteks Indonesia yang bahaya kan tadi Jenji udah menyebut eksplisit Donald Trump menyebut produk pertanian Amerika akan bebas masuk Indonesia, kedelai, gandum segala macam. Itu ancaman sangat kuat Besar bagi kita. Indomie nanti mungkin bisa jadi lebih murah, tapi padi jadi susah gitu kan. Iya. Tempe bisa jadi lebih murah untuk kedelainya, tapi apakah nah yang jadi soal adalah bahwa itu jadi murah di sini, sementara kita ke sana susah. Yang kalau dalam konteks janji saya bisa melihat misalnya yang Indonesia, karena mereka itu salah satu tujuan ekspor utama kakao. Karet kita itu 500-an juta dolar, 500 juta dolar itu berarti 50-an triliun setahun itu tuh ke Amerika gitu ya. Itu juga banyak karet rakyat tuh. Nah, dengan 19%, pertanyaannya sebenarnya bukan kita yang dibebani, pembeli Amerika yang dibebani 19%. Tapi dengan naiknya harga itu, apakah orang Amerika jadi mau beli? Kan itu soal nih. Di sisi lain kita jadi harus beli Boeing, sementara kita udah mulai ber-Airbus misalnya. Atau teknologi nih yang bahaya nih. Kita bagaimana dengan startup kita nanti bersaing dengan yang dari Amerika gitu. Gimana Datang ke Gojek Melawan startup dengan Amerika. sebutlah Uber misalnya gitu. Iya. Nah, nggak bisa Gojek masuk Amerika, tapi Uber bisa bebas melenggang masuk Jakarta misalnya gitu. Nah, kayak gini kan harus dilihat nih sebagai jenis atau komoditas di perparkiran gitu. Ya, kita tanya dulu karena yang nyinggung parkir. Ahli parkir itu apa tuh? Nggak bisa, Bang. Gue jangan mengklaim juga ya. Iya, di parkiran mana, Pos? Yang menyamaratakan kendaraan berodanya, baik sepeda, motor, mobil sama tuh 5.000. Di daerah mana tuh? Ya.
Di mana ya? Di pasar malam mungkin ya? Enggak juga, pasar malam juga Emang beda beda juga ya. Motor dengan Enggak. mobil beda ya? Enggak ada yang menyamarakan. Ada yang sama itu. Ada. Di masjid sama-sama gratis. Wow. Oh iya, Masya harusnya. Allah, Masya pemuda Allah. masjid. Segan kita. Benar. Masjid. Ahli perparkiran aja nggak sempat memikirkan masjid. Memang Ustadz Zenzi ini beda deh. Karena Ada, parkir di Bos. masjid ngerasa dosa kita kan. Iya. Iya. Harus kasih tahu Donald Trump itu Iya. bahwa di masjid Heeh. sama aja. Jadi kalau 0 di Indonesia, di masjid Amerika juga harus 0. Harus nol, harusnya kayak gitu. Ada Bos, ada tekniknya. Ada Ya, ya. perparkiran itu. Jadi Bang Timer nggak sepenuhnya benar nih. Iya. Tapi ya kalau ini Bang, kan dari 32 turun jadi 19. Kan untung tuh Bang. Untung Dar, kadang-kadang ngelihat angka itu kan kita nggak bisa absolut pada angkanya kan. Harus ngelihat yang lainnya. Kalau 19 dengan 0, kan negara-negara lain misalnya Eropa akan membalas dengan angka yang sama. Kenapa kita nggak bisa membalas? Ini kan ini penjajahan ekonomi sebenarnya yang sedang terjadi nih. Kita sedang terjajah oleh Amerika Serikat dalam Cina konteks kan tarif. hajar gitu kan. Cina Lu naikin, balas. gua naikin. Iya, dinaikin dan ini dia kan misalnya dinaikin 50%, Cina dengan sengaja membalas 46% misalnya. 46-nya itu ejekan tuh, 46-nya adalah jumlah tuduhan pidana ke Donald Trump oleh putusan pengadilan. Wow. Asik. Itu kan- enak ya. Kita kan Indonesia mestinya bisa, apalagi sekarang misalnya dalam konteks saya yang saya tidak kurang mengapresiasi Pak Prabowo dalam negosiasi ini adalah tidak menggunakan leverage Indonesia menurut saya. Misalnya gini, dalam konteks Gaza, Israel kan sekarang ini jadi sangat paria di komunitas internasional, dan Amerika kemana-mana udah orang diplomat Amerika sekarang justru sedang malu hati datang sebagai Amerika sekarang di dalam pertemuan karena Iya. mereka sendiri nggak setuju dengan ini gitu. Nah, apalagi kemudian membabi buta bela Israel saat ini. Iya. Indonesia sebagai negara penduduk Muslim terbesar mestinya bersolidaritas dengan Gaza. Harusnya Indonesia bisa jadi punya leverage untuk menekan ke sana gitu. Nah, saya tidak melihat ada hal yang diambil konsesi yang didapat Pak Prabowo selain menurunkan dari 30% menjadi 19%. Tapi diturunkan itu tadi dengan 0 dari Amerika. Menurut saya kita malah rugi 2 kali kalau Kalau yang berhasil 19% turun, ya. tarif kita masih sama, baru oke. Ini Menurut nol saya sih, ini ya. menurut saya sih Pak Prabowo perlu belajar negosiasi sama ibu inang-inang Batak. Nah, itu. Kenapa? Nah, Ini tanya apa perlu- tuh? Kenapa harus contohnya inang-inang Batak? Enggak, tadi saya kepikirannya ini, kalau Donald Trump 19%, Ya, Pak Prabowo harusnya 45. kenapa? 1945. Indonesia banget, biar merdeka kita harusnya itu. Ke sana ya. Punchline-nya ya. Harusnya itu. Tapi jawab dulu, Oh, ya. apa sih keistimewaan inang-inang Batak? Inang-inang Batak. Inang-inang Batak kalau beli barang mahal, malu harus Awar terus. nawar terus. Kalau bisa yang dagang tutup hari itu juga tuh. Jual Ini yang murah nggak tuh. dapat, Pak Iya. Prabowo ya. Heeh. Perlu kita kasih kesempatan lah Pak Prabowo ketemu inang-inang kita itu ya kapan-kapan ya. Ya mungkin diwakilin lah. Lagi negosiasi bawalah inang-inang 3 itu. Pak Zenzi, ini logikanya menarik. Inang-inang itu mampu bernegosiasi jauh lebih unggul soal itu dengan Pak Prabowo. Nah, soal kebijakan-kebijakan ekonomi termasuk dampak lingkungan hidup itu sejauh sudah 8 bulan ya. Hampir 8 bulan dari Pak Prabowo itu apa yang terlihat bagusnya? Prabowo menurut saya dalam beberapa segmennya di lingkungan cukup bagus. Cukup bagus. Ya, saya ambil misalkan Raja Ampat. Raja Ampat. Ya, ketika orang itu menjadi perhatian publik, dia ngambil keputusan cepat, itu dicabut kayak gitu. Termasuk pagar laut ini jadi perhatian publik, pagar lautnya dibongkar walaupun mau sekarang bikin giant seawall. Yang ketiga saya melihat ada upaya untuk menertibkan perusahaan-perusahaan sawit dalam kawasan hutan gitu. Menurut saya itu cukup progresif. Tetapi yang saya selalu periksa
apakah keputusan ini atas dasar kesadaran untuk mewujudkan kesejahteraan sosial kayak gitu, atau keputusan-keputusan ini dalam kerangka membangun posisi tawar gitu, tertipin, tundukin, suruh ikut begitu. Agrinas misalnya gitu. Ya, karena saya melihat kecenderungannya begitu ya, kayak pagar laut begitu. Angkatan laut sudah timbul tenggelam, cabutin itu, tetapi dia berhenti di pagar aja begitu. Penegakan hukum nggak jalan. Saya justru ngelihat kayaknya lagi nekanin para pemain reklamasi ini buat investasinya pindahin ke Giant Sea Wall kayak gitu. Tetapi sepintas saya melihat ada hal yang berbeda dengan Jokowi ya. Kalau Jokowi itu, apa yang dikatakan Jokowi hari ini, kalau tidak iya kata si Luhut bisa berubah tuh. Oh, Jadi masih ada pengaruh lama. enggak, kalau Jokowi dulu saya melihat kan jangan keputusan Jokowinya yang kita tunggu, keputusan Luhutnya yang nentuin. Karena di balik Luhut ada 3 inang mata. Itu. Itu. Nah, si Prabowo ini saya melihat dia terang benderang ya. Jadi keputusan dia itu sepertinya kemauan dia gitu. Kalau Jokowi saya melihat kita nggak bisa meletakkan kepercayaan itu kepada apa yang dikatakan Jokowi gitu. Hari ini dia bilang A, bisa jadi besok B gitu. Atau bahkan sebaliknya, apa kata Jokowi kita harus baca sebaliknya gitu. Karena khasnya Jokowi ya. Iya. Kalau dia bilang timur harusnya kita lihat barat gitu. Iya. Apes udah ini makin keras nih, Iya, temanya makin keras nih. Aku menyimak tidak sanggup akamsi. Jadi ya ini kan sesuatu yang menarik ya, dampaknya akan luar biasa dalam bisnis, termasuk bisnis yang paling penting bisnis lingkungan hidup ya. Padahal kita berharap ada upaya penekanan agar bisnis terhadap lingkungan yang menimbulkan dampak lingkungan hidup berkurang. Dengan 0% ini dia akan besar kan Bang? Saya gak khawatir malah justru karena Tidak khawatir? khawatir dengan ini karena Oke, karena Donald Trump sangat eksplisit menyebut tambang kan. Tembaga tambangnya yang disebut artinya namanya. dia menyebut mineral. Oke. Jadi dan bisa macam-macam, bisa tembaga, bisa nikel karena untuk persenjataan. Kita bisa lihat misalnya bagaimana dia dengan Ukraina, misalnya orang Ukraina udah berperang aja, udah antara hidup matinya melawan Rusia, bisa-bisanya Donald Trump, gua harus dapat rare earth-nya, tanah jarangnya Ukraina baru gua kasih senjata gitu. Padahal Ukrainanya beli loh itu. Iya. Nah, dalam konteks ini saya tidak melihat Pak Prabowo melihat udang di balik batunya Donald Trump gitu, meski sudah lugas tapi banyak hal lain yang mesti dibaca. Nah itu saya khawatir apalagi kan gini, yang perlu kita lihat kan Amerika kan sedang disebutnya kalau peribahasa Inggrisnya kan menembak kakinya sendiri nih. Amerika sedang menjatuhkan dirinya, justru meruntuhkan dirinya dari singgasana pemimpin dunia kan. Jadi Amerika sedang tidak penting saat ini di pergaulan internasional. Justru kalau bisa Amerika jangan datang, karena makin susah negosiasinya kalau Amerika datang gitu. Nah, kita lihat iklim misalnya Paris Agreement makin gampang semua turunannya sesudah Amerika nggak ikutan dalam pertemuan. Nah, justru pemimpin dunia sedang menikmati ketiadaan Amerika dalam konteks ini. Nah, Indonesia entah kenapa tidak menggunakan kesempatan itu. Nah, yang kedua, orang-orang pemerintahan Amerika saat ini, Donald Trump saat ini sedang anti lingkungan, anti sains. Bagaimana Menteri Kesehatan Amerika Serikat Kennedy Jr. RFK Robert F. Kennedy Jr. Itu justru yang tidak percaya vaksin. Bob ya. Jadi justru sekarang Amerika measles apa segala macam penyakit itu jadi yang tadinya udah nggak ada, balik lagi tuh sekarang di Amerika. Nah, bagaimana misalnya Pam Bondi jaksa agungnya justru bilang tidak ada Epstein list, daftar pedofil yang konon bisa jadi Donald Trump salah satu di dalamnya gitu. Oh iya, really? Well, ya silakan disimak cerita-cerita medsosnya gitu. Nah, atau
imigrannya. Jadi atau misalnya bagaimana Amerika ingin mengembalikan lagi batu bara, sesuatu yang udah susah dipulihkan, dikembalikan di Amerika, tapi ingin kembalikan. Bagaimana misalnya dana-dana riset dipotong gitu dan seterusnya. Jadi artinya adalah Amerika saat ini sedang dipimpin oleh tidak hanya Donald Trump. Yang bahaya kan bukan Donald Trumpnya, tapi gerbong Republikannya. Dan para pemilihnya yang anti sains gitu ya, itu bisa jadi akan datang ke Indonesia dan ngambil banyak gitu. Nah, ini yang ini kesempatan nih kan. kesempatan dan dalam 0% konteks dan kemudian dalam rangka kemudian kita ngasih konsesi, kita sudah pingin mengimbangi Cina gitu, kasihkan banyak, malah semua nanti kita entah di mana nanti lahan parkir kita nanti yang tersisa. Di Jakarta Timur ada konsepnya juga tuh. Orang-orang model Donald Trump ini kan yang kalau dia datang orang bubar tuh, Pos. Ada nggak yang begitu-begituan Dia datang bubar. bubar? Kan pergaulannya tuh di dunia. Begitu nggak ada Amerika lancar. Oh, itu Begitu Donald Trump datang bubar. jatuhnya abang-abangan itu kita. Kalau abang-abang datang, Ya datang ke tongkrongan tuh. Babang tongkrongan. Nggak bawa duit tapi pengen makan gitu. Donald Trump. Donald Trump. Iya itu. Dia datang, Ah, dia palakin. nggak bawa duit. Dia minta dia kasih 0, Ah, ambil 19 gitu. betul. Iya, Datang abang-abangan tuh tuh ya. abang-abangan. Kalau gitu kita panggil Bang Donald tuh. Bang Donald. Bang Trump. Iya. Gimana Bang Zenzi? Apa yang harus dilakukan negara kalau begini? Kalau bisnis abang-abangan ini terus terjadi nih. Antara tarif sama buka bebas itu kan dua hal yang berbeda ya. Tarif itu soal berapa peningkatan biaya yang harus dibayar ketika masuk ke Amerika begitu. Sedangkan yang buka bebas ini kan akses Amerika untuk investasi menguasai kekayaan di Indonesia. Nah, saya khawatir dengan itu karena sebenarnya kan kita harus sadar bahwasanya situasi Indonesia ini persis Amerika abad ke-18. Situasi Indonesia mirip Amerika abad ke-18. Abad ke-18 dan kita harus ingat bahwasanya Amerika itu konstitusi dan ekonominya itu dibangun dari proses yang near moral terhadap manusia pemilik. Jadi Amerika dibangun itu dia Meminggirkan Indian gitu ya. memikirkan Indian. Nah, ini relevan sebenarnya dengan pernyataannya Bahlil. Ngutip Yang Bahlil seru nih. bilang negara-negara yang mengeksploitasi tambangnya itu jadi maju kayak gitu. Nah, kalau kita melihat Amerika, ekonominya dibangun di awal salah satunya memang dari tambang begitu, tetapi yang maju itu negaranya atau bangsanya. Nah, dia sebenarnya menghapus bangsa pemilik dari Amerika. Nah, di Indonesia ya mungkin genosida itu tidak akan terjadi lagi ya dengan situasi sekarang begitu. Walaupun konsekuensinya pasti tetap akan ada kalau kita ngelihat seperti di Palestina begitu. Tetapi yang harus kita sadari bahwasanya watak pembangunan ekonomi ini sedang dibuka pintunya ke Indonesia, walaupun tidak ada genosida, tetapi perspektif untuk membangun ekonomi yang menghargai kehidupan orang di Indonesia itu tidak akan ada. Nggak ada ya. Jadi ini soal bicara orang kaya berrelasi dengan orang kaya lainnya. Ya. Orang kaya Indonesia dengan orang kaya Amerika sedang mengeruk kekayaan Amerika. Di mana Indonesia. akamsi dan tukang parkir diabaikan. Nah itu ngambil eres-eresnya aja paling. Sisa-sisanya doang. Sisa-sisanya aja. Gitu. Ini bisnis perparkiran sudah beralih Ya, besok. namanya juga Abang Trump ya. Abang kita semua itu. Saya ngelihatnya justru perparkirannya jangan-jangan akan jadi masalah karena kan nanti semua akan sistem kan. Oh. Lihat sekarang di mana kita parkiran yang kita bayar langsung ke orang. Nggak ada pakai Semua udah kartu. pakai kartu dan semua ke Pakai mesin. mall. Iya. Amerika marah kemarin kan Bang karena kita pakai kris. Kris, pakai kris. Jadi Bang Trump mau ambil untung lagi dari kris. Dari kris ya. Sementara Mestinya tukang kemarin parkir. Hah? Prabowo ngasih kris itu jangan ke Putin misalnya. Krisnya kasih ke
terang. Hmm. Supaya dia tahu di Indonesia itu bukan hanya kiris, tapi keris juga ada. Nah, itu. Ancamnya sadis ya. Itu cocok baru jadi bang-bang abangan kita. Jadi itu. abang-abangan tuh. Datang minta gratis, bro. Tapi ada nggak harapan? Kita mau inilah sama Apos dulu lah. Harapan dengan situasi begini, ekonomi arahnya morat-marit, kebijakan tidak berpihak ke publik sebagai abang-abangan ya Iya, di Jakarta Timur. Harapannya apa sih ke pemerintah kita, Pos? saya. Nggak ada. Ini di luar konteks persen-persenan Di luar konteks persen-persenan, apa harapannya? yang paling dalam nih ya. Paling dalam tuh lagu. Paling dalam. Sebenarnya saya, kalau saya sendiri sih lebih ke sekolah kali ya, pendidikan itu ya. Jadi targetnya ya. Iya, sebenarnya kalau di luar Tingkatkan makan bergizi gratis. bukan yang itu, bukan. Ada juga makan berbelatung gratis sekarang. Aduh, berat. Makan mah urusan orang tua harusnya ya yang tanggung jawab ya, bukan sekolah, bukan pemerintah. Pendidikannya ditingkatkan. Iya, Supaya nggak ditipu dengan 0% dan 19%. betul gitu. Pendidikan. Heeh. Preman Jakarta Timur mikirin pendidikan. Mulia Soalnya sekali, Bapak. soalnya ini saya dulu tuh sekolah ya, Heeh. dapat guru bukan yang bener bisa ngajar, bukan. Terus Dapat guru yang lagi nggak dapat kerjaan aja terus ngajar gitu. Spesifikasi guru di Indonesia rata-rata begitu kan. Iya. pekerjaan terakhir kan. Kerjaan terakhir gitu. Sehingga kita nggak bisa membedakan mana yang 19%, Betul. mana yang 0%. Betul. Ya efeknya begini nih muridnya nih. Ada orang ngomongin ekonomi berat ya bengong. Iya. Orang nih doang ngomong Ngomong apa? apa sih gitu. Iya kan. Coba kalau anak mudanya lebih aware, gurunya bagus ngajarinnya, pasti saya ngikut ngobrol dari tadi nih. Kecil nih ya cerita. Iyalah, heeh. Gara-gara guru itu Heeh. yang merangkap tukang parkir Jakarta Timur. Gitu. Oke. Ada saudara saya gitu, Di mana? lulus S1. S1. Ya kan, lulus S1, nggak ada basic ngajar, nganggur berbulan-bulan, tiba-tiba ngajar TK. Kok bisa? Kok bisa sih gitu. Guru-guru saya dari dulu gitu. Masuk sekolah ya kan. Set. Kita murid pagi-pagi udah bangun tuh biasa kan. Set. Gurunya datang, catat dulu ya papan tulis. Kok gitu ngajar? Kok gitu? Ya udah produknya kayak saya bengong nih. Lagi ngebahas berat-berat gitu. Ngaruh juga kan pendidikan ya. kan. Iya. Pendidikan jadi unsur penting untuk membangun kesadaran agar Betul. apa yang dijadikan kebijakan oleh negara. Dulu sekolah belajar IPA, fotosintesis ini, kerusakan alam kagak dikasih tahu gitu-gitu. Cerita alam yang bagus. Ekonomi ini, bahas POC, bahas ini kayak gini nggak ada yang tahu. Itu. Itu dari ujungnya itu sih, dari awalnya itu sih harus diinin sih. Harapan Bang Timer untuk pemerintahan Apos tuh jelas tuh. Untuk membangun kesadaran pendidikan. Abang supaya kita nggak ditipu dalam perang tarif, dagang dan lain-lain ini, apa sih harapan ke pemerintah? Boleh nggak punya? Nggak punya. Saking putus asanya. Saking putus asa. Karena bukan putus asa, kalau dikasih harapan nanti malah jadi kecewa kita karena nggak ada. Tidak boleh biasa berharap. patah hati. Nggak mau di PHP. Saya Nggak justru siap hidup di Jakarta Timur dia, Pos. bukan. Saya Siap, justru menggunakan prinsip yang tadi yang saya sebut orang kampung saya. Kita ngurus diri kita sendiri. Merdeka Oke. ya. Bukan merdeka juga. Oke lah kita bayar pajak segala macam, tapi nggak usah diganggu-ganggu gitu. Oke. Parkir misalnya ngatur sendiri parkirnya gitu. Kalau toh ada deal-deal sendiri kan bisa, Iya, tanpa benar. harus turun tangan pemerintah. Pernah ada saya baca bacaan yang bagus banget, nggak tahu dari mana, katanya pemerintah kalau pengen ngebantunya ya udah diem, nggak usah ikut campur. Gitu. Nggak tahu tuh baca di mana ya. Jadi harapan saya lah rakyat bantu rakyat. Gotong royong. Bukan Wih. pemerintah, bukan bantu pemerintah. Iya. Kalau ada dua Batak seragam, pemberontakan akan terjadi misalnya. Berontakan. Bang Zenzi, apa harapannya? Saya nggak ada harapan ya, tetapi perintah sebagai Perintah ini Pemegang nih. kedaulatan. karena menurut saya satu hal yang harus sadari oleh penyelenggara negara saat ini, ekonomi kita itu disokong oleh orang-orang di kampung di pesisir ya.
tanpa mereka itu kita udah limbung dalam segala hal. Iya. Dan petani nelayan ini nggak ada yang mandu selama ini. Saya 7 tahun terakhir saya mendampingi petani dari menanam tanah yang gersang sampai panen kopi. Gitu. Nggak ada yang bantu mereka ini. Panen pinang, sudah panen pinang saya cariin pasarnya. Terus masuk ke India, oleh India dinaikin biaya Masuknya. biaya masuknya dinaikin itu 7.700 per metrik ton. Itu serentak petani pinang di Sumatera itu tebang semua pinangnya. Nah, Nggak ada negara peduli. nggak ada yang peduli. Dari bupati, petani ketemu sama ini menteri perdagangan itu nggak diurus. Pemerintah kita ini cenderung dia akan urus serius itu kalau kota impor. Impor gula, impor kedelai, impor daging itu dia serius. Karena uangnya banyak kali. Mungkin jatah parkirnya ada. Nah kalau yang rakyat ini mungkin nggak ada jatah parkirnya gitu. Nah sebenarnya menurut saya Prabowo tidak perlu pusing dengan urusan gizi rakyat Indonesia ini. Kalau rakyat itu dilindungi dia ngurus tanahnya itu. Karena sebenarnya kita ini krisis pangan ini semenjak pangan ini diurus oleh negara tahun 92. Sebelum 92 saya masih lari-lari di pematang sawah. Pertanian itu masih organik. Udah lahir 92. Saya udah lari-lari 92. Kita belum kan, Bos? Belum. Iya. Kita Gen Z Sudah jaga parkiran. menggambarkan sekali Gen Z. Gambar terlihat. Lihat sekali. Tapi itu saya sampaikan karena saya ingat ya tahun 92 itu saya ingat petani-petani di kampung saya itu dipinta oleh penyuluh mengganti padinya itu ke padi IR46 yang katanya itu bisa panen 3 kali setahun. Cepet tuh ya. Nah, Cepat. tetapi 46. semenjak itu juga saya hitung lumbung-lumbung padi setiap rumah itu mulai habis. Nah artinya nggak bisa pangan itu diurus oleh negara. Nah, lindungi aja lah sistem, cara, tempat produksi petani. Pangan itu nggak jadi urusan. Di kampung-kampung juga sebenarnya anak kecil itu kalau di kampung-kampung dia justru sumber nutrisi di kampung. Saya kalau kita ke kampung itu anak pulang sekolah dia pergi ke sawah, pergi ke laut mancing, bawa ikan ke rumah. Artinya mereka bukan beban negara tetapi mereka akan berkontribusi kepada nutrisi keluarga kalau tempat mancingnya itu dilindungi. Nah, tapi kalau pesisir Halmahera, Laut Sulawesi kita cemarin dengan nikel, nah nutrisi akan jadi beban bagi negara. Maksud saya ini perintah ya dari warga negara. Perintah. Apapun kebijakan negara itu konsultasikanlah dulu ke rakyat. Bisa jadi jalan keluarnya itu di rakyat. Iya, asik. Cocok. Nice. Jadi kesimpulan dari 3 orang ini adalah begini. Negara itu ibarat wilayah parkir. Makin datang tukang parkir, makin kacau perparkiran kita. Betul, benar. Jadi tolong negara jangan ngurus negara seperti tukang parkir. Terima kasih. Assalamualaikum.